Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita akan lanjutkan materi kita ya. Kita sudah membahas dua metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, em, integrasi langsung, kemudian metode pemisalan. Nah, kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga itu disebut metode pemisahan variabel ya. Dan ini merupakan metode yang umumnya digunakan di dalam kasus-kasus fisis ya, di dalam fisika. Nah, jadi bagaimana metodenya? Jadi misalkan kita punya kasus untuk persamaan diferensial yang bergantung pada dua variabel ya, misalkan x, y, kita punya solusi u di mana u itu merupakan fungsi dari x, y. Nah, solusinya itu kita pecah menjadi perkalian dua buah fungsi yang masing-masing itu hanya mengandung satu variabel saja ya. Jadi misalkan eh, kita punya solusi UXY. Nah, ini kita pecah dia menjadi perkalian dua fungsi. Sebut saja misalkan kita punya eh, X besar dikali dengan Y besar ya. Di mana X besar itu merupakan fungsi dari X kecil dan Y besar itu merupakan fungsi dari Y kecil. Jadi dari yang awalnya merupakan fungsi dua variabel, eh, kita pecah dia menjadi solusinya berbentuk seperti ini ya. Jadi U sama dengan X dan Y. Sama juga misalkan kita punya fungsi tiga variabel misalkan ya. Kita punya solusi X, Y, Z. Misalkan kita punya persamaan diferensial yang bergantung pada tiga variabel. Berarti di sini kita pecah dia atau kita uraikan solusinya menjadi perkalian tiga buah fungsi. Misalkan X besar yang merupakan fungsi X dikali dengan Y besar, fungsi dari Y kecil, dan Z besar yang merupakan fungsi dari Z. Ya, nah, inilah nanti yang kita cari solusinya masing-masing ya. Jadi kita cari solusi X besarnya, Y besarnya, dan Z besarnya, baru kemudian kita masukkan ke dalam PDP-nya ya, atau persamaan diferensial parsialnya ya. Nah, misalkan kita ambil saja kasus misalkan untuk yang dua dimensi saja ya, yang X, Y. Nah, nantinya tentunya kita butuh turunan do udo X-nya dan do udo Y-nya ya. Misalkan dari UXY nanti kita akan cari do udo X. Berarti ini akan sama dengan do X dari X besar dikali dengan Y besar. Nah, karena Y besarnya itu konstan terhadap X, sehingga bisa kita keluarkan ya. Dia menjadi konstan. Berarti sama dengan Y dikali dengan do X kecil ya. Atau bisa kita tuliskan Y besar dikali dengan X aksen ya, di mana X aksen itu adalah do X besar do X kecil ya. Sama halnya untuk do udo Y, jadi do udo Y artinya sama dengan do Y dari X Y ya. Karena X-nya konstan terhadap Y, berarti dia bisa kita keluarkan. Berarti di sini tinggal X besar dikali dengan do Y besar do Y kecil, atau sama dengan X besar dikali dengan Y aksen, di mana Y aksen itu adalah do Y besar do Y kecil. Nah, inilah ya nanti yang kita substitusi masuk ke dalam persamaan diferensial parsial ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam persamaannya, baru kita cari nanti solusi dari X besarnya, solusi Y besarnya, dan untuk solusi U-nya berarti perkalian antara X dan Y ya. Nah, kira-kira singkatnya metode pemisahan variabel ini seperti itu. Dan metode ini itu umumnya digunakan untuk kasus-kasus seperti misalkan nantinya kita akan bahas mengenai persamaan Laplace, persamaan difusi, dan yang lainnya itu umumnya kita menggunakan metode ini ya. Karena dia secara umum bisa menyelesaikan berbagai tingkat dari kesulitan dari persamaan diferensial parsial. Kalau kemarin kan masih terbatas ya, integrasi langsung dia memiliki batasan. Begitupun dengan pemisalan dia memiliki batasan. Misalkan yang kemarin untuk metode pemisalan
kita selalu mengambil ruas kanannya itu sama dengan 0 ya di PDP-nya, di persamaan diferensialnya. Kalau misalkan di ruas kanan itu dia bukan merupakan tidak sama dengan 0, maka kita akan kesulitan menggunakan metode pemisalan ya. Sehingga kita butuh metode yang lain. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Contoh soalnya. Misalkan kita punya soal misalkan do x sama dengan 4 do y ya. Atau do x dikurang 4 do y sama dengan 0. Kemudian diberikan syarat batas di mana u 0, y itu sama dengan 8e pangkat minus 3 seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini kalau dilihat karena persamaannya sederhana, kemungkinan bisa juga diselesaikan dengan pemisalan ya. Tapi kita akan coba selesaikan dia dengan metode pemisahan variabel. Nah, jadi kita punya solusi U-nya ya, yang kita cari adalah U-nya. Nah, kita pecah dia menjadi perkalian dua fungsi, yaitu X besar dikali dengan Y besar. Ya. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensial parsialnya ya. Berarti kita punya do X tadi kita sudah dapatkan sama dengan Y X aksen ya, atau X aksen Y. Berarti kita dapatkan di sini PDP-nya menjadi X aksen Y sama dengan 4 kali do Y. Do Y-nya adalah XY aksen ya. 4 XY aksen. Seperti ini. Ini kita kasih tanda supaya beda dengan X kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, kita dapatkan sekarang bentuk persamaan diferensialnya menjadi seperti ini ya. Setelah U-nya kita ganti dengan XY. Nah, kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan XY supaya setiap suku itu hanya mengandung fungsi yang sejenis saja. Misalkan yang X kita kumpulkan dengan yang X saja, yang Y kita kumpulkan dengan yang Y saja ya. Sehingga kita bisa memudahkan perhitungan kita nantinya ya. Jadi kedua ruas itu dibagi dengan XY, dibagi dengan X besar dan Y besar ya. Sehingga ini kita bisa tuliskan menjadi S X aksen Y dibagi dengan XY sama dengan 4 XY aksen dibagi dengan XY. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan persamaannya sekarang menjadi X aksen per X ya. Kemudian ini sama dengan 4 kali Y aksen per Y. Nah, sekarang persamaannya menjadi seperti. Jadi di ruas kiri itu hanya ada fungsi X saja dan turunan fungsi X saja, dan di ruas kanan itu hanya ada fungsi Y saja dan turunan fungsi Y saja. Ya. Sehingga seolah-olah kita memecah persamaan diferensial itu, suku-sukunya kita memecah persamaan diferensial parsial menjadi beberapa persamaan diferensial biasa ya. Karena di sini kan hanya turunan terhadap X saja, di sini hanya turunan terhadap Y saja. Nah, kemudian ini kita misalkan sebagai suatu konstanta ya, misalkan K. Jadi ini sama dengan K, ini sama dengan K. Kita kurangkan dia akan sama dengan 0 ya. Jadi kita misalkan keduanya itu sama dengan K. Sehingga kita akan dapatkan dua buah persamaan. Persamaan pertama itu adalah X aksen per X besar, itu sama dengan K. Dan yang kedua, kita punya 4Y aksen per Y, itu sama dengan K. Nah, baru kemudian kita cari solusinya masing-masing ya. Nah, kita mulai dulu yang persamaan pertama. Kita punya X aksen X ya. Ini bisa kita ubah persamaannya menjadi seper X. Ini kita bongkar saja karena ini merupakan turunan satu variabel saja ya. Berarti bisa kita tuliskan menjadi dx per dx kecil ya. Ini sama dengan K. Ya. Nah, X besarnya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka ini menjadi dx X besar, dx kecil itu sama dengan K X besar ya. Kemudian kedua ruas kita integralkan dengan dx ya. Integralkan kedua ruas dengan dx,
maka kita akan dapatkan ini menjadi integral dx besar dx kecil dx sama dengan integral kx besar dx. Sebentar. Oh, saya keliru sebentar. Ini saya keliru, harusnya di sini sebentar ya. Oh, sebentar. Di sini kan dia menjadi eh, di sini dia menjadi dx besar, dx kecil, kemudian sama dengan kx ya. Kemudian dx-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi dx besar sama dengan kx eh, sebentar. Sorry, x besarnya tidak usah dipindahkan ke ruas kiri ya, karena kita mau integralkan terhadap dx besar. Jadi dx-nya saja yang kita pindahkan ke ruas kiri. Ya. Berarti kita punya 1/x besar dx ini sama dengan k dx. Ya. Dx kecil. Kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Berarti ini kita integralkan 1/x dx besar sama dengan integral k dx kecil ya. Kita integralkan berarti ini kita akan dapatkan integral 1/x dx besar itu sama dengan ln x besar. Sedangkan ini integral k dx kecil ini sama dengan kx ya ditambah dengan konstanta. Kita sebut saja konstanta 1 ya. Jadi ruas kiri menghasilkan konstan, yang ruas kanan juga menghasilkan konstan. Kita sederhanakan saja menjadi satu buah konstanta yaitu C1. Nah, berarti kita dapatkan di sini X-nya, X besarnya itu sama dengan eksponensial pangkat Kx kecil ditambah dengan C1. Ya. Atau bisa kita uraikan ini, kita keluarkan konstannya berarti E pangkat Kx dikali dengan E pangkat C1. Karena E berpangkat konstan itu konstan, maka ini bisa kita nyatakan misalkan dalam kita sebut saja konstanta yang baru yaitu D1 ya. Sehingga kita dapatkan solusi dari X besarnya itu sama dengan D1 E berpangkat Kx kecil ya. Nah, kita dapatkan solusi untuk X besarnya. Nah, sekarang yang kedua, kita mau cari solusi untuk persamaan ini ya. Jadi solusi dari 4 Y aksen besar per Y itu sama dengan K ya. Nah, Y aksennya bisa kita tuliskan sekarang menjadi 4 per Y ini menjadi DY per DY kecil itu sama dengan K ya. Kemudian 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian DY-nya juga kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi 1/Y DY ini sama dengan K/4 DY kecil. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga ini menjadi ln Y dan ini sama dengan KY/4 ya. KY kecil per 4 ditambah dengan suatu konstanta kita sebut saja C2. Nah, berarti kita dapatkan solusi untuk Y-nya itu sama dengan E berpangkat KY/4 ditambah dengan C2. Konstantanya bisa kita keluarkan menjadi E pangkat KY/4 E berpangkat C2. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam konstanta yang baru, sebut saja D2. Berarti kita dapatkan solusi untuk Y besarnya itu sama dengan D2 dikali dengan E pangkat KY/4 ya. Nah, kita dapatkan solusi untuk Y-nya. Nah, baru kemudian kita kembalikan ke solusi awal ya, di mana solusi yang kita inginkan itu adalah solusi U. Solusi U itu adalah perkalian antara X dan Y. Berarti tinggal kita kalikan sekarang antara solusi X dan Y-nya. Berarti di sini kita dapatkan solusi X-Y-nya adalah U itu sama dengan X dikali dengan Y. Ya. Berarti D1 E berpangkat KX dikali dengan D2 E berpangkat KY/4. Ya. Karena D1 dan D2 merupakan konstan, perkalian antara keduanya akan menghasilkan konstanta yang baru ya. Sebut saja misalkan
konstanta C saja ya. Berarti kita punya di sini misalkan D1 dikali D2 itu sama dengan C saja. Berarti kita punya solusi U-nya, UX, Y-nya itu sama dengan C dikali dengan E. KX-nya bisa kita gabungkan ya, berarti KX ditambah dengan KY per 4. Nah, ini adalah solusi umum dari U-nya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai konstantanya berapa, nilai K-nya berapa, tinggal kita masukkan syarat batasnya ya. Kita punya syarat batas tadi di atas itu adalah U0Y itu sama dengan 8E pangkat minus 3Y. 8E pangkat minus 3Y ya. Nah, tinggal kita masukkan solusi ini ya. Berarti kita punya U0Y itu berarti sama dengan C E berpangkat K dikali dengan 0 ditambah KY per 4 itu sama dengan 8E pangkat minus 3Y. Atau C E berpangkat KY per 4 itu sama dengan 8E pangkat minus 3Y. Tinggal kita samakan ya. Artinya C-nya sama dengan 8. Kemudian K-nya itu berarti sama dengan 4 dikali minus 3. Berarti minus 12. Berarti dari persamaan ini kita dapatkan C-nya sama dengan 8. Kemudian K per 4 itu sama dengan minus 3. Berarti K sama dengan minus 12. Nah, berarti sekarang kita sudah dapatkan solusinya, UXY-nya, solusi khususnya itu sama dengan C-nya sama dengan 8, dikali dengan K-nya adalah minus 12 ya. Berarti minus 12X, E berpangkat minus 12X, ditambah KY per 4, berarti minus 12 per 4, berarti minus 3 ya. Minus 3. Nah, kita dapat solusi. Jadi kita dapatkan solusi khususnya ya. Nah, ini saya kira juga bisa diselesaikan dengan metode pemisalan ya. Karena bentuk apa? Bentuk persamaannya itu sederhana. Tapi dengan metode separasi variabel atau pemisahan variabel itu kita kerjakan dengan cara seperti ini ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang lain. Misalkan kita punya persamaan do U do X ditambah U itu sama dengan do U do T ya. Jadi kita punya solusi U-nya itu merupakan fungsi X dan T. Nah, dengan syarat batas U X, 0 itu sama dengan 4E berpangkat minus 3X ya. Nah, jadi sama. Kita misalkan U-nya karena dia X dan T, jadi kita misalkan saja U-nya itu merupakan perkalian dua fungsi X besar yang merupakan fungsi X kecil dikali dengan T besar yang merupakan fungsi dari T kecil ya. Jadi U sama dengan XT. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Kita langsung masukkan saja ya. Berarti kita punya do X dari XT kemudian ditambah U, berarti ditambah dengan XT itu sama dengan do T dari XT. Nah, di sini karena T-nya konstan terhadap X, berarti bisa kita tuliskan persamaannya menjadi S aksen T, kemudian ditambah X aksen T ya. X aksen itu adalah do X besar, do X kecil, ditambah dengan XT, kemudian ini sama dengan, karena X-nya konstan terhadap T, berarti bisa kita keluarkan X T aksen. Nah, kemudian untuk menjadikan setiap suku itu hanya merupakan fungsi satu variabel saja, kita bagi kedua ruas dengan XT. Sehingga kita dapatkan di sini, jadi ini dibagi XT, ini dibagi XT, dan ini dibagi XT. Kita dapatkan menjadi X besar aksen per X ditambah 1 itu sama dengan T aksen per T ya.
Seperti ini. Jadi kita dapatkan persamaan diferensial parsialnya itu sekarang menjadi seperti ini, ya. Nah, ini kita misalkan sebagai suatu konstanta, misalkan konstanta K. Nah, sehingga di sini kita dapatkan dua buah persamaan, ya. Persamaan pertama itu kita punya X aksen per X besar ditambah 1 itu sama dengan K, dan yang kedua kita punya T aksen per T itu sama dengan K. Nah, baru kemudian setelah ini kita cari solusi dari masing-masing X dan T-nya, ya. Sebagaimana yang sudah kita kerjakan di atas sebelumnya, ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita punya persamaan X aksen per X ditambah 1 ini sama dengan K, ya. Nah, satunya kita pindahkan ke ruas kanan berarti X aksen per X itu sama dengan K dikurang 1. Nah, ini bisa kita bongkar menjadi DX X besar per DX kecil itu sama dengan K dikurang 1. Kemudian DX-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti kita punya sekarang tinggal 1 X besar DX besar sama dengan K dikurang 1 DX kecil. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas, ya, seperti yang tadi. Nah, ini kita dapatkan ln X besar. Ini kita dapatkan K dikurang 1X. Kemudian ditambah dengan suatu konstanta, ya. Sebut saja C1. Nah, sehingga kita sekarang punya X besar itu sama dengan eksponensial berpangkat K dikurang 1X ditambah C1 atau C1-nya bisa kita keluarkan, eksponensialnya ini sama dengan E pangkat K kurang 1X E pangkat C1. Ini menjadi konstanta yang baru, sebut saja D1, sehingga kita punya solusi X-nya itu sama dengan D1 dikali dengan E berpangkat K dikurang 1X, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan kembali solusi X. Kemudian persamaan yang kedua, kita punya T aksen per T sama dengan K. Ini mirip dengan yang di atas. Kita punya T aksen per T itu sama dengan K. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi seperti DT per DT kecil, ini sama dengan K. DT-nya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti menyisakan seperti DT sama dengan K DT. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas, ya. Seperti ini. Di sini kita dapatkan ln T besar, di sini K T kecil ditambah dengan konstanta, ya, misalkan C2. Berarti kita dapatkan T itu sama dengan E berpangkat KT kecil ditambah C2. C2-nya bisa kita pisahkan eksponensialnya, berarti EKT dikali dengan E pangkat C2. Ini bisa menjadi konstanta baru, sebut saja D2. Sehingga kita dapatkan solusi dari T-nya itu sama dengan D2 E berpangkat KT, ya. Jadi kita dapatkan solusi T. Nah, baru kemudian kita dapatkan solusi dari U-nya, ya, yang merupakan perkalian dari X dan T. Berarti di sini kita dapatkan U XT-nya itu sama dengan X besar dikali dengan T besar. Ini tadi. Berarti D1 E berpangkat K dikurang 1X dikali dengan D2 E berpangkat KT. D1 D2 kita jadikan konstanta yang baru, misalkan saja C, ya. Jadi kita dapatkan UX, T-nya itu sama dengan C dikali dengan E berpangkat K kurang 1 dikali X ditambah dengan K. Ini solusi umum dari U-nya. Kemudian untuk mendapatkan nilai konstannya, tinggal kita masukkan syarat batasnya, ya. Kita punya tadi di atas U X, 0 atau T-nya sama dengan 0 itu sama dengan 4E pangkat minus 3X. Berarti sama dengan C E berpangkat K dikurang 1X ditambah K dikali dengan 0. Atau sama dengan C E berpangkat K kurang 1X.
tinggal kita samakan ya. Berarti di sini dari dari persamaan ini, dari kedua ruas tinggal kita bandingkan, kita dapatkan C-nya sama dengan 4. Kemudian koefisien di depan X, K kurang 1 itu sama dengan minus 3. Artinya K-nya sama dengan minus 3 ditambah 1 sama dengan minus 2. Berarti solusi khusus dari U-nya, UX, T, itu sama dengan 4 E berpangkat ini ya, K dikurang 1X, K-nya minus 2. Minus 2 dikurang 1 berarti minus 3X. Kemudian dikurang KT, berarti tambah KT, K-nya minus 2, berarti dikurang 2. Oke. Nah, kita dapatkan solusi khususnya. Oke, jadi demikian metode pemisahan variabel ya. Jadi pada intinya solusi U-nya itu kita pisahkan dia, kita separasi dia menjadi perkalian dua buah fungsi. Seperti tadi U menjadi X dikali Y, X besar dikali Y besar, sehingga masing-masing suku itu hanya fungsi dari satu variabel saja ya. Yang dari fungsi dua variabel menjadi perkalian dua buah fungsi satu variabel. Sama halnya untuk yang 3 variabel juga seperti itu ya. Baru kemudian ini kita masukkan kembali ke persamaan diferensial parsialnya. Nah, kemudian nantinya kita bisa pisahkan dalam mengerjakan solusi dari masing-masing X dan Y. Jadi kita akan dapatkan solusi dari X dan kita akan dapatkan solusi dari Y. Baru kemudian setelah itu kita dapatkan solusi U-nya dari perkalian dua buah fungsi tersebut ya. Oke, saya kira itu materi untuk persamaan diferensial, metode pemisahan variabel untuk persamaan diferensial yang merupakan materi kita hari ini.